Selamat siang Ibu dan Bapak. Bagaimana? Ada yang bisa dikonsultasikan untuk siang hari ini dengan saya Bidan Kesti yang berjaga pada klinik kami. Ya. Gini Bu, saya kan sudah menikah, nggih. Saya ingin punya anak, tapi saya itu masih takut apa yang perlu disiapkan gitu. Iya. Kami berdua ingin tanya gitu ya Mas ya. Oh ya. Ini berarti konsultasi tentang perencanaan kehamilan yang sehat ya Bapak Ibu ya. Iya. Namanya Bapak siapa dan Ibu siapa? Saya Bu Santi. Bapaknya? Pak Miftah. Oh, Pak Miftah, iya. Jadi ada yang perlu banyak sekali yang kita harus persiapkan untuk menjalani kehamilan yang sehat ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu dari persiapan psikologis ya, harus benar-benar siap ya. Yang pertama meyakini dengan mantap bahwa Bapak Ibu benar-benar sangat menginginkan kehamilan ini ya. Terus Ibu juga harus perlu menghindari sesuatu hal yang menyebabkan kecemasan atau faktor stresor untuk kehamilannya ya. Terus ibu juga memang tidak ada tekanan dari keluarga untuk segera hamil. Jadi ibu dan bapak memang tidak tertekan untuk mempersiapkan kehamilannya, memang benar-benar siap dan sudah berpikiran secara matang untuk bisa mempersiapkan kehamilannya ya. Ibu juga tidak boleh ada tuntutan dengan bayinya itu tentang jenis kelamin ya. Jadi apapun nanti kehamilannya dikasih lelaki ataupun perempuan itu ibu tidak menuntut ya. Terus Pak, ini terutama ya Bapak ya, ya insya Allah Bapak ya juga Bapak yang siaga, yang baik, yang penyayang dengan istri, ini hindari kekerasan dalam rumah tangga ya, itu ya. Terus selanjutnya itu kan tadi persiapan secara psikis ya, ini selanjutnya persiapan secara fisik ya. Persiapan secara fisik yang harus dipersiapkan itu satu, menata pola hidup sehat ya Bu ya. Terus makan makanan bergizi, istirahat cukup, berolahraga Bapak dan Ibunya ya. Terus harus diimbangi dengan berat badan ideal. Tapi Ibu dan Bapak sepertinya berat badannya sudah ideal ya. Tadi pola makan tadi ya harus dijaga. Selain makan makanan bergizi, Ibu juga boleh mengkonsumsi tambahan vitamin, mineral, zat besi, dan asam folat yang cukup ya. Tadi olahraga, terus menghilangkan kebiasaan buruk seperti minum minuman beralkohol itu tidak boleh ya Bu ya, merokok ataupun bahkan mengkonsumsi narkoba. Bebas dari penyakit dan virus yang menular yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Berhenti menggunakan kontrasepsi ya. Jadi sudah siap. Jadi mulai sekarang kalau ibu benar-benar siap untuk kehamilan tidak perlu berkontrasepsi ya. Terus ibu selain tadi menghindari tadi pola hidup yang kurang sehat, ibu juga harus menghindari bahaya dari lingkungan ya. Seperti paparan rokok, sinar radiasi, produk kimia atau hewan peliharaan mungkin, atau seperti kucing, terus burung-burung peliharaan atau sejenisnya lainnya ya. Terus tadi kan sudah dijelaskan apa namanya fisik sama psikisnya ya. Sekarang yang ini juga nggak kalah pentingnya secara finansialnya Ibu ya. Kesiapan secara finansial yaitu persiapan selama hamil untuk biaya pemeriksaan kehamilan dan membeli kebutuhan ibu hamil seperti makan makanan bergizi, susu, dan suplemen ibu hamil ya. Yang harus ibu persiapkan juga yaitu tabungan ibu hamil, yaitu berupa tabungan untuk persalinan ya Bu ya. Terus juga persiapan untuk membeli peralatan bayi ya Bu ya. Walaupun mungkin biaya persalinannya gratis tapi kebutuhannya itu sangat besar, jadi kita harus bisa menyisipkan dari kebutuhan itu untuk tabungan persiapan persalinan dan kebutuhan ibu dan bayinya ya Pak ya. Semangat ya Pak ya bekerjanya. Terus tadi juga yang harus dipersiapkan itu pengetahuan, ilmu ya Bu ya.
Karena ibu ingin mempunyai anak, otomatis ibu harus lebih benar lagi ya, harus dipersiapkan pengetahuannya tentang apa saja perencanaan kehamilan, perawatan ibu hamil, terus perawatan pasca bersalinnya, bagaimana bersalinnya, dan perawatan bayi-bayi perawatan bayi baru lahirnya ya. Sekarang ilmu kan mudah diakses ya Bu ya, di HP bisa, baca-baca bisa, scroll TikTok, lihat di IG kayak gitu Ibu dan Bapak harus sama-sama harus mau belajar tentang pengetahuan seputar tadi ya. Terus ini saya jelaskan ya Bu tentang usia ya. Usia reproduksi itu yang sehat 20 sampai 35 tahun ya. Untuk ibu dan bapaknya ini masih usia yang sangat bagus ya, produktif ya. Terus yang tidak boleh itu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun ya. Organ reproduksi ibu tidak baik sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin. Dapat menyebabkan keguguran, kelainan genetik, bahkan kematian janin. Itu yang untuk resiko yang kurang dari umur dan atau lebih dari umur, tadi 35 tahun ya. Ada yang ditanyakan setelah saya sampaikan banyak? Ya, sudah mengerti sih Bu. Semangat ya, tidak hanya ibu yang harus berjuang, Bapak juga harus memberikan support terbaik untuk ibunya ya, karena ini kan persiapan untuk menjadikan anak bersama ya Bu ya. Ya bismillah, semoga bisa diberikan segera dengan keturunan yang sebaik-baiknya keturunan ya. Amin Ibu. Terima kasih Ibu, saya jadi paham dengan penjelasan Ibu tadi. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah berkenan berkunjung ke klinik kami ya.